Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen portofolio. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Srifai, nomor NIM 4011819. Kemudian, subbab yang kita bahas hari ini yaitu yang pertama, pengertian portofolio dan investasi. Yang kedua, langkah-langkah kegiatan portofolio. Yang ketiga, risiko investasi. Yang keempat, cara mengurangi risiko investasi. Yang kelima, jenis sekuritas perdagangan. Yang keenam, pelaku transaksi di pasar modal. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian portofolio dan investasi. Portofolio merupakan sekumpulan investasi dalam bentuk sekuritas. Sekuritas yaitu surat-surat berharga yang bernilai dan dapat diperdagangkan. Kemudian investasi adalah selembar kertas yang menunjukkan hak pemodal yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal menjalankan haknya. Kemudian langkah-langkah kegiatan portofolio. Menurut Robert Ang, yaitu melalui analisis cermat, dipilih instrumen investasi yang diinginkan, kemudian melakukan pembobotan masing-masing instrumen investasi terhadap nilai portofolio secara keseluruhan. Yang ketiga, melakukan horizon investasi. Yang keempat, masing-masing instrumen investasi ditentukan expected return-nya sesuai dengan horizon investasi. Yang kelima, melakukan perhitungan expected return rata-rata serta standar deviasi dari portofolio sesuai dengan horizon investasi. Kemudian menurut John Dickinson, yaitu yang pertama, placement analysis adalah mengumpulkan data dari berbagai alat investasi yang dapat dijadikan portofolio. Yang kedua yaitu portfolio construction, yaitu melakukan berbagai alat investasi yang memenuhi tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu portfolio selection, yaitu melakukan kombinasi alat investasi yang sudah dipilih dengan tujuan mendapatkan portofolio efisiensi. Kemudian selanjutnya resiko investasi. Resiko investasi yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, risiko tidak sistematik atau unsystematic risk adalah risiko yang dapat dikurangi atau dihindari dan terkait dengan suatu saham tertentu apabila melakukan bisnis saham atau surat berharga lainnya. Yang kedua yaitu risiko sistematis atau systematic risk, yaitu risiko yang tidak dapat dihindari apabila melakukan bisnis saham atau surat berharga lainnya. Yang ketiga, risiko total atau total risk adalah penjumlahan dari kedua risiko tersebut. Risiko ini berhubungan dengan pasar, bersifat umum, terkait secara langsung, dan berlaku bagi semua saham dalam pasar modal yang bersangkutan karena terjadi bisnis saham. Selanjutnya, cara mengurangi risiko investasi, yaitu dengan cara yang pertama melakukan diversifikasi dana atau mengalokasikan dana ke berbagai sekuritas keuangan, bukan hanya satu sekuritas keuangan saja. Dengan manfaat apabila satu sekuritas keuangan mengalami kinerja yang buruk, maka sekuritas keuangan yang lain dapat menolong sekuritas yang mengalami kinerja buruk tersebut guna mengurangi risiko kerugian sangat besar. Kemudian cara lain yaitu dengan menentukan model penentuan harga atau capital assets pricing model. Model ini menunjukkan bahwa yang relevan sebagai pengukur risiko adalah beta, yaitu kepekaan suatu saham atau usulan investasi dengan perubahan-perubahan pada portofolio pasar. Dengan model ini dibuktikan bahwa antara risiko dan keuntungan terdapat hubungan yang positif dan linier. Sehubungan dengan pembahasan beta ini akan dilakukan pada penerbitan khusus yang membicarakan portofolio, dalam hal ini adalah saham. Kemudian jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan. Yang pertama, obligasi. Obligasi adalah
surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten atau pemerintah. Yang kedua yaitu saham. Saham adalah surat tanda memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Yang ketiga yaitu instrumen keuangan jangka pendek. Adalah suatu tabungan berjangka biasanya jangka pendek yang biasanya paling lama 1 tahun. Kemudian pelaku transaksi di pasar modal. Yang pertama pemodal. Pemodal adalah mereka yang punya modal melakukan pembelian dan penjualan sekuritas. Kemudian yang kedua pialang atau broker adalah mereka yang bertindak sebagai agen untuk seorang pemodal dan memperoleh imbalan dalam bentuk komisi. Yang ketiga pedagang efek atau dealer, yaitu mereka yang di samping melakukan jual beli sekuritas atas permintaan pemodal juga melakukan perdagangan sekuritas untuk dirinya sendiri. Yang keempat yaitu securities company, yaitu perusahaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan bisnis dalam perdagangan sekuritas. Kemudian menghitung return yang diharapkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung return yang diharapkan yaitu sebagai berikut. Dan dengan contoh sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya berada di buku manajemen keuangan karya Mustafa halaman 108 dengan penyelesaian yaitu ER atau estimasi return sama dengan probabilitas dikali return di kondisi ekonomi kuat yaitu 0,30 dikali 0,20 seterusnya, kemudian ditambah dari keseluruhan tersebut. Setelah ditambah maka akan dapat hasilnya. Kemudian dapat dijelaskan bahwa return yang diharapkan untuk PT Maju yaitu 15%. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung resiko. Menghitung resiko ini dengan rumus sebagai berikut. Dengan penjelasan sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya seperti tadi berada di buku manajemen keuangan di halaman 109. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.